Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Masing berdoa dimulai. Selesai. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bu Sekdis, para kabid, para kasih, kasubag, para pejabat fungsional, Bapak Ibu Kepala SMP, para pengawas, para penilik, baik TK, SD maupun SMP, para korwil, para staf semuanya, terima kasih. Alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti apel pagi Moyan di Harapan Dinas Pendidikan. Saya berbahagia Bapak Ibu karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, mudah-mudahan juga kebahagiaan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir mengikuti apel ini. Ada beberapa hal yang ini saya sampaikan. Yang pertama, ini adalah penghargaan Festival Makanan Sehat kemarin yang diselenggarakan pada bulan Desember kan ya? Dan bulan Desember acaranya alhamdulillah sukses, berjalan dengan baik, dan ini ada beberapa penghargaan yang diberikan kepada para peserta yang telah melalui kurasi. Saya ucapkan terima kasih pada para kepala sekolah yang kemarin berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena ada juga sekolah yang sama sekali tidak daftar. Ada sekolah yang sama sekali tidak mengikuti kegiatan ini. Daftar tidak, kalau daftar terlambat agak ditoleransi. Nggak daftar sama sekali artinya nggak respons sama sekali. Ya saya nggak tahu alasannya apa. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi, dan semua yang kita lakukan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan ya. Dalam siklus pembelajaran pendidikan, alur sebuah kebijakan itu mesti ada evaluasi, ada selebrasi. Nah, jadi apa kebijakan kita tentang program Dinas Pendidikan itu kita terus lakukan evaluasi, pendampingan, dan saya pantau terus gitu. Dan mudah-mudahan ini terus bisa berjalan, berlanjut, bahwa ini adalah sebuah kebutuhan kita. Kita diapresiasi betul oleh eksternal ya, Bapak Ibu semuanya. UID itu bahasa Indonesia Upaya Indonesia Damai atau United in Diversity. Jadi ini organisasi NGO tingkat nasional yang jaringannya itu udah dengan beberapa NGO di dunia. Nah, itu presidennya, kalau yang saya tahu itu Tantowi Yahya, duta besar. Dan ini adalah para alumni-alumni yang sudah dilatih oleh Profesor Otto Sarmer ya, melalui jaringan. Jadi ada jaringan UID namanya. Itu kemarin kayak yang datang ke sini itu kan Pak Yoto itu mantan Bupati Bojonegoro 2 periode, punya track record yang bagus gitu. Dan ini mendampingi kementerian, organisasi ini mendampingi kementerian dalam transformasi.
ada Bappenas, ada KASN gitu, dan beberapa pemerintah kabupaten. Jadi beliau datang ke sini itu ya memang sudah ada yang ngatur mungkin ya. Saya juga nggak pernah terpikir sebelumnya mereka datang ke sini. Dan kebijakan kita diapresiasi. Hari ini jam 10 karena pemerintah Pemkab Sumedang itu sudah didampingi oleh UID udah sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu, dan mereka leading dalam digitalisasi pemerintahan. Terdepan Sumedang itu transformasinya dalam bidang digitalisasi pemerintahan, leading. Dan hari ini mereka disarankan oleh UID ini untuk datang ke Purwakarta jam 10, bukan dinas pendidikannya, kepala bapedanya sama para kabitnya. Hari ini itu datang ke Purwakarta jam 10 gitu. Jadi jika hari ini kita yang secara internal di sini tidak merasa bahwa ini yakin bisa kita lakukan, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Orang sekelas Pak Yoto yang udah malang melintang di beberapa negara termasuk Bu Dewi itu, sistem pendidikan itu, mereka mengapresiasi apa yang kita lakukan. Konsultan kita beberapa lalu mengikuti pertemuan negara-negara Asia Pasifik. Dan kenapa salah satunya mereka tertarik ke sini nih Pak Yoto sama Bu Dewi, karena konsultan kita di sana mempresentasikan kebijakan kita tentang sekolah ekologi, tentang keberpihakan kita terhadap lingkungan. Dan orang-orang Filipina dan lain sebagainya itu mengapresiasinya luar biasa, sehingga mereka menganggap bahwa Purwakarta bisa menjadi role model. Artinya kalau para pemimpin pendidikan di Asia Pasifik, para penggerak pendidikan di Asia Pasifik saja tertarik kepada model yang kita kembangkan, kenapa kita tidak kemudian mempunyai spirit yang kuat bahwa ini adalah jalan kebaikan, jalan pendidikan Purwakarta untuk menjadi pendidikan yang lebih maju dari kabupaten kota yang lainnya gitu. Hari ini pencapaian kita sudah segini, itu semua adalah berkat kerjasama Bapak Ibu semuanya yang mau kerjasama gitu, yang mempunyai optimisme bahwa kita perlu bekerja sama, kita bisa melakukan ini dengan baik-baiknya gitu. Jadi saya tekankan kepada para pengawas, para penilik, para kepala sekolah baik SD, SMP, saya minta bahwa kita hari ini menjadi pemimpin. Jadi kita adalah lokomotif. Jadi kalau bukan kita yang menarik gerbong kita di belakang, ada guru, ada kepala sekolah, ada TU, ada operator, ada anak-anak kita yang menjadi penumpang di situ, maka kita sebagai lokomotif di situ berarti kalau mereka tidak mengalami kemajuan apa-apa, kita tidak pergi kemana-mana, dan kita menjadi masinis, menjadi lokomotif yang gagal. Bayangkan kalau itu terjadi, maka kita apa peran kita gitu. Yang pertama, yang kedua, yang ini saya sampaikan, ini musimnya ekstrim banget. Hujannya itu tiba-tiba datang, dan datangnya besar sekali. Beberapa desa di Tegalwaru terganggu aktivitas warganya, termasuk pelayanan pendidikannya. Saya sudah minta ke Kepala SDN 2 Sukamulya ya Pak Ervin untuk mengafirmasi. Jadi mereka nggak libur, gurunya tetap masuk dan mengafirmasi kejadian bencana alam ini menjadi sebuah pembelajaran. Guru-gurunya tetap masuk, mendampingi anak-anak dan orang tua siswa di situ. Pastikan mereka tetap sehat, tetap terjaga fisik dan mentalnya, tidak terganggu, dan mereka dalam kondisi baik-baik saja. Dan itu wajib didampingi oleh guru-guru di SD tersebut. Jadi nggak libur, jadi nanti waktunya mungkin sampai tanggal berapa, dan bisa mengafirmasi itu menjadi pembelajaran dalam kurikulum merdeka yang kita laksanakan hari ini. Kemudian saya juga dengar informasi dari SMP 2 Tegalwaru yang terputus jalannya gitu ya. Jadi agar menyesuaikan seperti itu ada sekitar mungkin 1/4-nya siswanya yang tidak bisa ke sekolah. Nanti Pak Ervin diskusikan sama kepala sekolahnya agar anak-anaknya yang aksesnya terputus itu tetap bisa mengikuti pembelajaran. Bagaimana caranya? Kemudian Bapak Ibu, saya juga menyampaikan ke semuanya, ke pengawas ya, tolong lihat kondisi sekolah
yang Bapak Ibu bina. Kalau misalnya sekolahnya sudah mengkhawatirkan kira-kira tidak aman, lebih baik jangan dipakai ya, resikonya tinggi. Jadi bisa 2 shift atau gimana caranya, cari cara agar anak-anak tetap dalam kondisi aman gitu. Jadi termasuk pohon, dilihat pohon di sekitar ini yang kira-kira renggas, kemudian pohonnya membahayakan, itu Bapak Ibu bisa dimitigasi dari sekarang. Gimana caranya? Apakah dipruning, dipotong-potong, atau seperti apa? Gitu. Jadi ini seperti SMP 2 Bojong ya, Pak Agus ada nggak? Gus? Ya, seperti SMP Pak Agus kan sekolah bagus juga jadi rusak karena ketertimpa pohon. Gitu. Jadi saya sampaikan ini ke semuanya ya, kepala sekolah SMP dilihat, saya banyak juga kan sekolah-sekolah SMP yang sudah lapuk gitu. Kemarin juga ada sekolah yang ngegebrok gitu, karena dari luar masih bagus, ternyata dalamnya jelek gitu, kayunya udah rapuh gitu. Saya minta Pak Kabid Sarpras ya, dimitigasi sekolah-sekolah yang ini keliling, dicek sekolah-sekolah yang Bapak Ibu boleh laporin ini sekolah ini gimana, masih bisa dipakai nggak, nanti dicek sama Pak Kabid gitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kemudian nanti untuk apa, untuk bencana alam gitu, kita lewat PGRI ya Bu Sekdis, lewat PGRI kita sedang menggalang. Jadi kita akan mudah-mudahan minggu ini semuanya bisa terkumpul. Kita udah mengedarkan surat ya? Belum. Nanti kita PGRI kalau nggak salah belum ber-WA. Nanti surat resminya hari ini yang kita kumpulin lewat PGRI semuanya Pak ya. Karena saya yakin Bapak Ibu semuanya anggota PGRI dan kepala sekolah bisa menggalang bantuan untuk saudara-saudara kita di Tegalwaru yang akan kita serahkan mudah-mudahan selesai minggu ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilu isak tangis bumi, gaung gemuruh gunung meluruh, mata air susut mengering, matahari enggan tebarkan kebaikan. Biru langit rindu membiru, saput awan payungi hamparan bumi, jernih sungai mengalir, berikan harapan untuk kehidupan. Kilau surya berseri bahagia, selaras lestarinya bumi ini. Bumi wujud dari kita, peduli dan cintai alam ini demi masa depan kita. Harmoni seisi bumi.
anu